Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Masyaulailia dari kelas 10 MIPA 3. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat struktur, komposisi, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Ilmu kimia semakin berkembang signifikan yang ditandai dengan digunakannya ilmu kimia dalam produk-produk yang dihasilkan manusia, seperti barang-barang yang biasa kita gunakan, yaitu sabun, deterjen, sampo, dan produk-produk lainnya. Sebenarnya bahan kimia tidak hanya ada dalam produk-produk yang dihasilkan manusia, tetapi juga meliputi semua benda yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tubuh kita sendiri terdiri atas bahan-bahan kimia, yaitu indera manusia seperti penglihatan, pendengaran, penciuman. Ilmu kimia memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu lainnya. Yang pertama adalah bidang pertanian. Kemajuan dari ilmu kimia berperan dalam penemuan dan pembuatan komposisi baru pada pertanian, seperti pada pembuatan obat pembasmi hama dan pupuk kimia yang notabene terdiri dari bahan-bahan kimia. Petani menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman, sehingga petani dapat memanen tanaman dengan baik. Yang kedua adalah bidang kesehatan. Bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat sendiri dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia. Bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. Hal ini dipelajari dalam cabang ilmu kimia farmasi. Contohnya etanol dan alkohol yang digunakan dalam proses pelarutan obat. Yang ketiga adalah bidang geologi. Bidang geologi berkaitan dengan penelitian batu-batuan, pertambangan gas, dan minyak bumi, proses penentuan unsur-unsur yang menyusun mineral, dan tahap pendahuluan untuk eksplorasi menggunakan dasar-dasar ilmu kimia. Manfaat ilmu kimia dalam bidang geologi ini membantu memahami serta mengerti temuan para peneliti tentang bebatuan atau benda-benda alam yang ada di sekitar kita. Yang keempat adalah bidang hukum. Manfaat ilmu kimia di bidang hukum yaitu ketika terjadi kejahatan-kejahatan ataupun pembunuhan. Dengan begitu, dibutuhkan sampel hasil tes DNA, karena DNA setiap individu berbeda, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Yang kelima adalah bidang industri. Ilmu kimia seringkali sangat dibutuhkan dalam bidang industri. Mesin-mesin industri membutuhkan logam yang baik dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan, seperti kain sintetis yang dihasilkan melalui penerapan ilmu kimia. Yang keenam adalah bidang biologi. Peran kimia di bidang biologi tak dapat dilepaskan, mengingat dari objek-objek biologi yang terdiri dari unsur-unsur senyawa kimia. Ilmu kimia bermanfaat untuk mempelajari mekanisme metabolisme dalam sel-sel hidup, mempelajari peran senyawa-senyawa organik seperti protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah bidang peternakan. Kemajuan dari ilmu kimia mendorong terobosan-terobosan baru yang dapat meningkatkan nilai ekonomis dari hasil peternakan ini. Contohnya pada penggunaan hormon penggemuk sapi yang tak lepas dari eksperimen kimia di dalam pembuatannya, dan juga pada proses pengolahan dari limbah itu sendiri menjadi pupuk dan lain-lain, yang di dalamnya terkandung dari proses-proses pengolahan senyawa-senyawa kimia seperti gas metana, amonia, dan gas organik lainnya. Yang kedelapan adalah bidang arkeologi. Dalam bidang arkeologi, ilmu kimia dibutuhkan untuk menentukan umur fosil.
fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radiosotop karbon 14. Yang kesembilan adalah bidang pangan. Adanya komposisi pada makanan yang bermanfaat bagi manusia, penggunaan mikroorganisme atau bakteri pada makanan. Contohnya pembuatan kecap, tempe, dan yogurt. Selain itu, ilmu kimia juga berperan dalam pengawetan makanan. Pengawetan makanan berfungsi untuk menunda mikroorganisme pada makanan. Pengawet makanan yang paling umum adalah natrium benzoat, asam sorbat, kalium sorbat, asam propional, dan garam asam nitrat. Saya kira cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.